Assalamualaikum kita semua. Salam. Ya, cocok. Dari saya mungkin di sini kita tadi ya, ini harus kembali saya tekankan lagi bahwasanya kita di sini sama-sama belajar ya, bukan ada yang lebih hebat. Yang lebih hebat dari kami pun banyak lagi. Sering kita mungkin bekerja lain, bekerja apa, anak kecil itu yang main, tapi mereka main lagi. Jadi yang pertama mungkin tadi juga ada kami dengar juga tadi apa live ya, live dari Bali ya. Yang pertama memang kita itu jangan lari dari tempo paling utama. Tempo itu jangan kelambatan, jangan kekencangan. Kalau dia penyembahan mungkin di sekitar, kalau di keyboard dia 68. Jadi untuk memastikan ini kuncinya di drum. Drum yang membawa ini semua. Tapi nggak mesti harus pakai metronom. Kalau ada metronom juga bagus sebenarnya. Tapi ya benar aja di temponya. Sekilas habis itu udah. Kadang-kadang mungkin WR-nya kelambatan atau singernya, ya itu harus disamakan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ngulik lagu. Kita dengar versi lagu nggak 100% kita menirunya. Yang perlu kita pelajari bersama ya, ini bukan hanya pemusik aja. Kadang ini WL nggak mau juga ikut campur di sini. Harus sama, WL, singer, semua harus sama dengan pemain musik. Tapi pemain musik yang di sini kita harus lebih kompak lagi. Nguliknya itu kita bukan berarti 100% kita dengar. Mungkin kami juga tahu lagu Sukacita Surga ya, sering kita dengar ya. Itu kami bawa, baru-baru ini kami bawa, itu belum 100%, masih 80%. Intinya kami dapat pertama, intronya penting. Gimana cara musiknya, harus sama-sama dengar versi yang mana, harus sama-sama di share ke grup. Nah itu paling pertama pun mungkin intronya, cara musiknya gimana sih, lagu apa, itu dulu. Makanya kita mengulik itu ya itu. Nanti kan ibadah berikutnya kan bawa lagu itu lagi. Udah dapat mungkin di intro atau di ending. Bawa nanti ibadah berikutnya itu udah sempurna. Nah itu seperti itu sebenarnya kita kalau belajar dulu. Jadi bukan berarti ngulik langsung 100% enggak. Itu yang paling sering sama piano. Komunitas saya sih. Siapa yang kemudian? Bersyukur siapa ya? Sama Pak Novel ya, bersyukur bisa memain piano. Itulah hal yang paling susah. Kita bukan menghafal satu chord aja. Mungkin bisa diakali dengan rasos ya. Itu dari hal dulu. Tetapi memang bahkan dengan rasos saja kita sulit itu memainkannya itu. Itu tadi jangan mau menyerah. Memang itu agak sulit. Kalau yang lain mungkin istilahnya tidak perlu kita mendalami ya. Tetapi ini yang perlu kekompakan satu dengan pemain lain. Kalau pemain pianonya sebenarnya kacau semua itu. Itu karena chord ya. Kalau chordnya lari dengan barat, pada dengan bass dia nggak nyambung, itu udah susah. Itu harus disamakan dulu. Jadi ada yang tadi saya tadi pemain bassnya. Parda. Kalau dia mungkin ketinggalan sedikit, itu aja. Biar aja apa? Mungkin kayak kalau kami itu satu lagu belum selesai gitu, kayak cepat aja pulang gitu kan? Nggak ada, stop dulu. Satu lagu yang mana belum dapat, misalnya pemain bassnya, aku tadi nggak dapat intronya, bagaimana loh? Nah itu perlu kita selesaikan di tempat, jangan sampai besok udah lupa itu. Tapi kalau kita selesaikan di tempat udah dapat, sampai dapat aja mungkin dalam minggu berikutnya, dia aja besoknya lagi, atau minggu pagi bisa kita apa lagi untuk memperjelas ya. Tapi intinya selesaikan satu-satu. Kok di mana detailnya itu harus dapat. Nah, kok itu ya, tadi sering-sering mendengar juga. Itulah mengulik tadi. Mengulik itu berarti kadang-kadang kita untuk piano dan bass ya, itu ada kode-kode. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kadang-kadang pemain bassnya lupa nih. Kita kasih kode C berarti D, E, F, G, A, D. Nah itu biasa kode-kodenya. Jadi kadang-kadang bassnya lupa, jadi kita kasih kode pemain keyboard ya, yang kasih kode ke drum, ke bassnya. Nah, jadi bisa lebih balance dia. Kadang-kadang menabrak dia kadang-kadang. Jadi kalau itu yang terjadi yang pertama itu nggak sama chordnya, chord bass dan piano nggak sama.
Kami juga sering kayak gitu kan. Tapi ada di airport yang bertabrakan, tapi enak didengar. Nah, kontra. Tapi ini ya kita untuk berikutnya lah. Yang penting kita sama-sama dulu. Jadi kita ngulik itu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya ini mohon maaf, mungkin kadang-kadang sebagai kami juga gitu. Kalau apa yang sampaikan kadang-kadang sinar yang dulu. Itu biasa. Itu yang nggak bisa kita pikir. Memang seperti itulah keadaan. Mau nggak mau harus sabar. Begitu juga dengan WL. Kita pengen cepat pulang. Kalau kemarin kita seperti itu juga Natal, mereka juga seperti itu sampaikan selesai lakukan. Sebenarnya nggak perlu diapakan. Jadi kami datang di Mantul dulu, diminta pembayaran di situ. Mereka itu jam 8 seperti itu selesai. Dia nggak lihat sudah selesai. Jadi kami datang di Mantul dulu sampai jam 1 malam kami pulang dari situ. Kami tahu dulu, kalau kami diminta itu kami untuk melayani untuk kalau dipikir secara materi kami dulu dong. Ongkos di situ berapa? Nah, konsumsi kami berapa? Jam malam kami pun berapa? Tapi kami tidak melihat itu. Kita mau terbuka sama dengan yang lain. Sehari kami apa yang kita dapat, kami cuma mau berbagi dengan teman-teman di sini. Itu, jadi jangan sampai ada ketinggalan. Kekompakan itu perlu. Kadang-kadang kan uangnya berdapat nih uangnya, yang lainnya berdapat, pasti nggak dapat. Nah, itu perlu diselesaikan di tempat. Jangan sampai besok pasti lupa. Biar aja satu lagu selesai, clear satu malam itu, yang penting dapat. Lagu berikutnya ya kita cepat lagi, itu dari situ ya. Nah, terus yang berikutnya kita rekori antar pemusik ya. Itu yang berikutnya juga harus terima kritikan. Kita itu sebagai pemusik itu memang ya bilang Pak Andor tadi ya, egonya nggak tinggi kita ini. Jadi kalau disetiri, macam berat, pasti ada rasa seperti itu, wajar manusia ya. Tapi kita dalam hal seperti ini kan juga begitu. Setiap ibadah kami itu semua udah deg-degan ini. WL singer, pemain musik, apalagi udah deg-degan selesai ibadah. Kenapa? Ada evaluasi. Evaluasi ini tapi bukan untuk apa ya? Memang itulah. Memang awalnya menyakitkan. Aduh, lupa nggak main lagi, terus. Tetapi yang kita dapat di situ adalah kita terima dengan baik. Oh iya tadi aku salah. Oh iya tadi kok nggak pas. Oh iya tadi muka aku tadi memang WL-nya kurang bagus. Emosi yang ada di seperti itu. Tapi kita harus kita harus kita rendahkan dulu. Nah, kalau kita mau terima kritikan dari siapapun, terima. Kami dulu Pak kemarin itu sering bahkan di show ini live ini drumnya belakang, bassnya belakang, keyboardnya belakang. Nah, itu sering. Nah, jadi kalau kita pun di sini kalau ada yang agak peka seperti itu, nggak apa-apa, keyboardnya itu dari belakang. Drumnya misalnya pelan dikit, nah, atau bassnya pelan sedikit, naikkan. Karena ada kode-kode seperti itu. Itu harus sering kita evaluasi seperti itu. Jadi jangan sampai ada rasa kecewa, sakit hati. Sering-sering lah evaluasi. Karena itu sangat membantu kita membangun budaya itu. Itu tadi menguliknya berikutnya. Ya ada tadi si Pak Jenderal bilang, coba dicampur. Itu nggak bisa seperti itu. Kalau campur main itu nggak pas. Bahkan ya orang bapak itu mungkin yang akan kemarin di sana. Kecuali memang ada yang mendominasi di situ. Misalnya kami 3. Kamu dong edisionalnya tambah 1 misalnya, itu mungkin masih bisa. Tetapi kalau pergantian satu coba, kita ini kan juga nggak pakai itu ya. Pakai itu kita membaca itu ya, membaca kok ya. Kalau baca kok mungkin bisa secara proses. Tapi kalau kita secara masih pemula ya, belum pas seperti itu. Kecuali udah pas jenis-jenisnya tadi, tambah 1 lagi itu lebih bagus. Nah, itu kan memang harus egonya harus bergerak juga, jangan nanti gampangnya itu lebih gampang. Nah, itu harus kita apakan. Harus memang dia udah kami sih, misalnya 3, kami tambah 1 misalnya, itu lebih bagus. Jangan dari biasanya copot 1, itu enggak, itu butuh apa namanya? Dinamika lagi, butuh istilahnya supaya asli dari dinamika. Oke, yang berikutnya untuk sound systemnya ada subwoofer ya. Oke, ada subwoofer. Jadi untuk ini nanti ya pas seperti itu Pak Tentara tadi harus kita nolakan semua dulu di start. Terus ada juga tambahan sebenarnya, ada namanya kita perlu equalizer sini. Equalizer, kami juga baru-baru ini pakai
equalizer. Equalizer itu gunanya untuk mengatur height-nya, middle-nya, low-nya. Itu secara terperinci ya. Kalau itu cuma 3 settingannya. Yang lain itu sudah kita height, middle, low. Itu yang ada di situ. Itu kan yang setting kita nggak pas sih. Tapi kalau kita setting di belakang semua, itu nol kanan semua, kontrol belakang semua itu lebih enak kita. Itu nanti ada equalizer nanti. Satu lagi kalau udah ada subwoofer, kita itu namanya crossover. Crossover ini gunanya untuk menyetel subwoofer dan speaker ini. Itu namanya ada crossover. Crossover itu. Jadi semua dikontrol dari sana. Jadi ini kan setelnya di sini juga ya. Subwoofernya itu di nol semua semua dari sana dia. Johanlah satu-satu. Nah, itu ada dua lagi. Ada, kami cicil. Kan belum ada satu. Orang itu udah ada. Ini program kami selanjutnya ini. Itu, jadi itu untuk sound system. Saran saya juga lagi adalah yang satu orang khusus sound system. Kayaknya Pak siapa ya? Nah, ini sound system memang pekerjaan yang mudah ditangkap, tetapi ini sebenarnya butuh pendengaran yang super ekstra sebenarnya. Dia harus tahu, middle tahu, desibel berapa, frekuensi berapa harus tahu dia. Ini dia. Belajar pelan-pelan nanti ya. Kayaknya apa yang bisa cocok kayaknya? Kalau ada komentar satu lagi atau ada komentarnya sebenarnya udah pas. Pak Dian tentang Pak Dian kan keyboard, Pak Dian Pak Tapi sebenarnya boleh, tapi ini mengaturnya memang ya untuk lebih mendekat itu sih kayaknya Pak Korin. Lebih pas tadi kan beda juga ada apa itu tadi supaya lebih balance ya. Kadang-kadang dipelankan aja ini besar kan suara ini. Bahkan kitanya apa teknik main ini itu ada sebenarnya. Kita ada ngomong gini beda, bahkan dengan gini beda. Biar aja itu menjerit di sini daripada menjauh begini. Bagus kita menjerit, tapi dengan setelah udah apa ya? Kalau kita begini pasti pecah ya. Memang kebanyakan seperti menjerit ya sampai gigi ini. Itu betul-betul ini. Jadi biar aja, biar power pendengaran. Nanti kalau memang kurang, itu lagunya sound di belakang. Nah itu untuk referensinya seperti ini kita butuh referensi sebenarnya untuk soundnya. Kita itu sering mendengar di mana, Pak Manur tadi sudah mendengar mengikuti ya. Kita itu dengar dari HP, dengar dari speaker Bluetooth, dari mana? Nah, kita harus tahu. Sebenarnya kalau untuk lebih pasti kita mendengarkan bagus nggak suara itu keluar, pakai speaker yang flat. Speaker flat itu misalnya seperti yang three-way itu misalnya kayak apa? Komputernya apa ya? Yang ada yang berapa harga 1 juta. Nah itu kan jelas kita setel treble-nya. Itu sering-sering kita dengar. Jadi kalau kita mendengar lagu, detailnya apa sih yang kurang? Itu untuk sound system supaya lebih apa dia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada nanti boleh bertanya lagi, kita biar sama-sama sharing di sini, sama-sama belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Salam.